أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah As-Samad alladzi rafa'as samawati bighairi amad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mumajjad. Alladzi atabid-dinil mu'tamad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya. Semoga yang tunduh dibentakeunnya, yang bentak Allah permudah jadahnya. Alhamdulillah, itu kan barentak didoakan dia mah. Yang bentak Allah permudah murojaahnya, dan yang bentak Allah permudah segala urusannya. Saya bingung mau mulai dari mana. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala sesuatu. Salah satunya adalah nikmatnya kita menghela nafas pada kuota yang tersisa berupa usia setipis kulit ari dengan tulisan usai. Usia sebentar lagi. Ya, usia sebentar lagi. Ini buat teman-teman. Apapun yang mendekatkan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkanlah. Dan apapun yang menjauhkan teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah. Nih contoh, misalkan Kang Roja misalkan. Nih, Kang Roja sekarang insya Allah misalkan sedang proses. Ya, yang proses. Kang Roja betul? Ini Kang Roja dingin-dingin gini mematikan nih. Tiba-tiba aja misalkan Kang Roja sedang berproses. Saya lihat Kang Roja kok jadi makin Masya Allah gitu kan. Di gudang berjam-jam hafalin Al-Quran gitu ya, baca murojaah, sholat di gudang menyendiri gitu. Masya Allah, saya jadi senang gitu. Terus kamar pabalatak bersama juga keluar, kok jatuhnya keluar baru daknya orang pembinaan. Pas masuk dia itu udah bersih. Masya Allah Kang Raja, aduh, Masya. Ya, itu lagi. Kan saya bingung banget nih. Lalu teman-teman, setelah saya rupanya melihat perkembangan Kang Roja. Ini saya lupa ngomong apa. Baik, kita langsung aja. Jadi
kita lihat misalkan kemarin nih Gedung Purna 1 sempat terkena zona merah. Zona merah. Tah rek kumaha urang sebelumnya. Ya, baik. Lupa bener. Saya mau apa? Astagfirullahalazim. 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 Benar-benar lupa. Zikrullah. Kasihan banget. Nah, tapi saya tidak lupa. Nih, sebetulnya kita sedang terjebak. Nih ada sebuah kisah ya. Sedikit kisah. Ada nenek-nenek. Nini ya. Asup ke WC. Nah, pas ditungguan. Nah, si nini teh keluar wae. Suara interaksi di jero teh. Enggak ada suara ombeh-ombeh acan di jero teh. Pas dijaga ku penjaga. Pas diperiksa ku penjaga. Nah, si nini teh ngalengit. Ya, Pertanyaannya, kemana si nini itu? Kemana? Oh. Ya, kejadiannya ada seorang nenek-nenek pergi ke WC. Tapi ditungguan sabaralila, nah si nenek teh keluar wae. Eta kamana si nini pas dipariksa teu aya. Apaan tadi asup ka WC. Pas dipariksa teu aya. Sama kapan tuh? Sebenarnya mah, itu berarti kita teh terjebak. Nya padahal mah teu kudu ku urang pikiran padahal mah nya teu kudu ku urang pikiran ini urang lain saha orang lain itu kudu dipikiran sebenarnya mah. Ini tuh namanya terjebak. Jangan terjebak karena menebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Sekarang kita itu sedang terjebak di dunia. Ya. Aya nu usum nganjuk mobil misal. Ngaranjuk mobil orang teh. Usum nganjuk sepeda. Ngaranjuk sepeda orang teh. Usum nganjuk motor misalkan. Ngaranjuk motor orang teh. Ai usum kurban urang meulina teu suksa teh jeung arang. Berarti orang teh terjebak eta teh. Maka dari itu kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu perlindungan di dunia itu perlu, apalagi perlindungan di akhirat. Makanya harus kita rangkai, bingkai agar tidak menjadi bangkai dari sekarang. Karena pelindungan akhirat itu unpredictable ya. Gimana, Det? Betul nggak? Pronunciation-nya betul? Ya. Unpredictable. Jadi tidak bisa diprediksi gitu pelindungan akhirat itu ya. Kemarin
Nah sekarang masuk ke Riung Purna 1. Kemarin Riung Purna 1 zona merahnya. Tarik naon tah orang tah. Ya salah itu tadi ya, salah susunan strukturnya salah jadi lupa saya. Kemarin zona merah tuh di Riung Purna 1. Kita rek naon tah. Ya kita mah sebagai santri senyumin aja gitu kan. Positifkan aja lah. Cek kamari zona merah ya. Positifkan aja kita sebagai santri. Wabah misalkan. Waktunya benar-benar beribadah. Covid misalkan. Covid nang kau dengan bismillah misalkan. Salah ini mah ya. Virus sing apik dina ngurus tuh kan. Bisa apalagi corona kobil tuh Kang Imam ya. Kayak Imam kala. Maka dari itu kita sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubikalimatillah hitam min syarri ma khalaq. Apa artinya teh? Aku berlindung kepada Allah. Gimana? Gimana? Firman gimana? Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang ya ciptakan, Allah ciptakan gitu kan. Makanya kita perlu antisipasi sebelum kita terjerumus ke dalamnya. Itu kan. Dengan apa kita berantisipasi kan ayeuna corona gitunya diwajibkan 3M kan, mencuci tangan gitu kan. Oh 5M. Kita diwajibkan mencuci tangan. Kalau misalkan kita lihat lebih dalam bahwa Islam itu sudah antisipasi perspektif antisipasi sejak dini gitu kan. Oh preventif ya. Maaf salah. Kang Imam makasih itu. Insyaallah Kang Imam. Antisipasi preventif ya. Antisipasi sejak dini. Dengan apa? Dengan berwudu kan? Tiap hari kita berwudu 5 kali. Betul kan? Kalau misalkan cuman protokol kesehatan cuman tangan aja. Kalau misalkan wudu kan tangan misalkan. Wajah ya tangan misalkan kita apalagi sambil beristighfar gitu. Kita sedang wudu. Nih. Ya Allah, urang teh ngagunakeun leungeun teh tos nyabak nu kuduna teh dicabak. Misalkan barang batur misalkan barang haram misalkan. Terus beungeut Allah beungeut tuh ku urang urus gitu tah. Alhamdulillah kan kuduna diurus kan nya beungeut teh kudu diurus eta tanda orang syukur gitu ngajaga ngarawat. Terus naon deui geus beungeut teh emang mata firman setelah muka kumur-kumur misalkan Allah tuh. Oh dibalik ya. Ya. Tayamum. Kita kumur-kumur misalkan ya Allah yuk. Bibir teh gitu. Teka haja misalkan ngomongkeun batur. Ya Allah hampura sim kuring. Terus ngomongkeun batur gitu kan. Sanajan emang piomongkeun gitu batur. Terus nanti setelah tangan tadi. Setelah tangan apa? Kepala. Ya Allah. Ya kepala abi gitu. Nyarandek wae dina kasur, dina bantal gitu kan. Ya Allah kudu-kuduna dipakai ibadah. Kadon dipakai jang rebah gitu kan. Setelah itu apa? Setelah kepala, kaki. Ya Allah. Tuh orang teh kaki teh suku teh pernah dipakai
jangan maksiat, hampura simkuring ya Allah, gitu kan. Udah bari muhasabah gitu wudu teh. Betul kan ya? Lalu misalkan ya ahwat eta berang-berang misalkan ke Ramijud Rarai. Ramijud Rarai itu apa sih? Nyalah rarungsing gitu, rarungsing Rarai. Ramijud Rarai. Panas menterang-mentereng. Ya nu nagih hutang loba gitu misalkan. Aya ahwat nu gaduh hutang? Teu aya? Alhamdulillah. Wudu lah. Seseuh banget bisa. Nya. Seseuh banget. Insya Allah ku wudu mah gitunya. Mun misalkan orang ngajin keputusan, ngajin kebijakan, biar tidak kebajakan, malah jadi kebajikan. Wudu. Benar. Benar kan? Maka dari itu, kalau kita ingin selamat, Islam nih. Islam selamat, iman aman. Maka apabila kita ingin aman, tingkatkan iman kita. Apabila kita ingin selamat, amalkan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Jadi ada 3 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini di dalam buku Nasoihul Ibad Imam Nawawi ya. Itu bisa dibaca. Bisa beli di Shopee ya, ada. Kemarin saya lihatnya di internet. Ada, jadi ada 3 katanya. Yang harusnya 7 tuh. Jadi rangkum biar mudah dihafal dan mudah diamalkan. Kata Imam Nawawi. Yang pertama adalah yang tadi. Wudu. Menjaga kesempurnaan wudu di sesulit apapun gitu. Dalam keadaan sulit apapun kita harus menjaga kesempurnaan wudu. Ya. Sesulit apapun dalam artian di sini misalkan orang kertiis, dalam riwayat lain mun urang kertiis salah satu penggugur dosa adalah wudu tuh kan. Ngeunah kan nya seger. Itu salah satu penggugur dosa. Urang ngajaga kesempurnaan wudu. Biasanya di tempat tiris dan di mana? Di Lembang misal. Pangalengan. Terus di mana deh Kang Amdan? Kutub dingin tuh. Maka kita harus menjaga kesempurnaan wudu kita seperti tadi ya, apalagi sampai muhasabah gitu. Tanu kahiji tah menjaga kesempurnaan wudu dalam keadaan sesulit apapun. Kahiji tanu hayang menang lindungan ti Allah Subhanahu wa taala ti padang mahsyar kelaknya. Nu kaduanya eta pemuda ya, atau seseorang yang pergi ke masjid di waktu gelap. Contohna naon? Ya, contohna subuh. Waktu gelap urang indit maksakeun ka masjid. Satunduhna naon? Ya, satunduhna naon? Itu tah eta teh ngaranna teh nih ahwat. Itu teh ya yang pergi ke masjid dengan memaksakan diri gitu. Satunduhna naon, sacapekna naon. Tapi ke masjid di kala malam hari. Maka dia itu adalah lelaki sejati. Betul lah, betul. Karena apa? Karena Allah aja diperjuangkan gitu. Apalagi kalian, ya kan? Itu, Insya Allah gitu. Allah aja diperjuangin, apalagi kalian. Makanya misalkan nih ahwatnya yang ada di belakang atau siapapun yang ada di rumah nih teteh-teteh, misalkan punya calon ganteng, kaya raya, punya jabatan, strata sosialnya tinggi. Nih, tapi jarang ke masjid. Istiqorohin lagi ya. Beneran. Istiqorohin lagi. Ya. Nih. Itu tuh pemuda yang sering ke masjid tuh yang tidak pernah lari dari kenyataan.
Betul kan? Yang tidak pernah lari dari kenyataan. Itu yang kedua adalah pemuda yang sering ke masjid. Yang terakhir ya sebagai penutup, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini mudah kan diamalkan ya, mudah memberikan makan orang yang lapar. Karena biasanya bersatu dan berpisah seseorang itu kan karena makanan gitu. Mun umat hayang nyatu, mun umat hayang bersatu, nya titah nyatu gitu kan. Itu bisa jadi bener kan? Persatukan umat dengan makanan. Kadang perpecahan umat juga dengan makanan gitu kan. Karena ya biasalah ya. Karena itu ya jangan sampai kita memberikan makanan ke orang yang kenyang karena tidak akan dimakan. Ya, cukup mungkin ya. Cukup ya. Baik, itulah 3 amalan atau ya 3 amalan yang insya Allah apabila kita melakukannya maka kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.